Pemakzulan Jokowi itu sebelum Pilpres. Oleh M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan. Semangat pemakzulan Jokowi semakin menggelora. Meski Pilpres telah memasuki tahap kampanye, di mana agenda debat Capres perdana baru saja dilaksanakan. Namun kekhawatiran akan brutalnya cawe-cawe Jokowi sebagai presiden untuk sukses pasangan anaknya, menyebabkan pemakzulan tetap menjadi isu dan opsi. Narasinya, pemilu tanpa Jokowi. Menarik analisis Eyüp Saifullah Fatah dalam salah satu acara di Bandung, yang menyatakan bahwa terdapat 4 krisis pemerintahan Jokowi yaitu, krisis moral, krisis politik, krisis kebijakan, dan krisis elektoral. Satu bonus menurutnya adalah krisis konstitusional. Mengingat krisis yang bersifat multidimensional itu, maka Eyüp Fatah mulai bersemangat melakukan perlawanan atau berjuang untuk mengalahkan Jokowi. Maksulkan Jokowi. Hanya saja Eyüp skeptis bahwa pemakzulan dapat dilakukan sebelum Pilpres 14 Februari 2024. Bukan soal waktu pendek yang menjadi alasan skeptisme, melainkan faktor substansial yang menurut Eyüp ada 2 hal yaitu, pertama, partai-partai politik khawatir pemakzulan akan mengganggu pentahapan pemilu, sehingga jika terjadi penundaan maka Jokowi memperpanjang kekuasaan. Kedua, terjadi anarkisme yang menyebabkan keluarnya dekrit darurat sipil, yang justru akan memperkuat kedudukan Jokowi sebagai presiden. Eyüp ujungnya menyatakan bahwa Jokowi akan dimaksulkan sebelum habisnya masa jabatan 20 Oktober 2024. Ia juga masih percaya, dalam Pilpres, Prabowo Gibran bisa dikalahkan. Ini menurutnya sebagai akibat dari krisis elektoral. Sebenarnya agak kabur pandangan antara Prabowo Gibran sebagai representasi Jokowi, yang bisa dikalahkan dengan pemakzulan sebelum 20 Oktober 2024. Jika Prabowo Gibran memang kalah, buat apa Jokowi harus dimaksulkan lagi? Eyüp tidak mengaitkan dengan kemungkinan curang Jokowi. Pemakzulan harus dilakukan sebelum Pilpres 2024 karena pertama, agar terhindar dari Pilpres curang yang dimainkan Jokowi demi sukses Prabowo Gibran. Semua elemen negara mampu dikendalikan oleh presiden, termasuk gelontoran uang haram para pengusaha. Kedua, mencegah keterpilihan dari kelanjutan rezim Jokowi yang rusak di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, hukum, maupun agama. KKN dipastikan akan semakin merajalela. Warisan buruk rezim Jokowi sulit untuk diubah oleh pelanjutnya. Ketiga, pemakzulan segera adalah awal pembebasan elemen politik, termasuk partai politik, dari penyanderaan istana. Budaya politik sandera harus ditumpas. Pemakzulan Jokowi lebih cepat adalah deklarasi kemerdekaan. Keempat, pemakzulan sebelum Pilpres meringankan beban dan tanggung jawab presiden terpilih. Apalagi jika Jokowi diproses hukum dan dipenjara. Presiden hasil pemilu yang jurdil, dapat memimpin rekonstruksi bangsa dengan lebih leluasa. Kelima, pemulihan kedaulatan rakyat dapat ditata lebih dini. Pilpres adalah awal pengokohan fondasi untuk arah kiblat yang telah diperbaiki. Rakyat menggeliat. Spirit untuk kembali ke UUD 1945 asli dapat direalisasikan. Bahwa pemakzulan sebelum Pilpres dapat memicu konflik dan anarkisme, ternyata tidak memiliki fakta empirik. Peristiwa pemakzulan Soekarno dan Soeharto melalui People Power, tidak menciptakan darurat sipil. Tidak ada perpanjangan jabatan dengan konsepsi darurat sipil tersebut. Soekarno diturunkan oleh MPRS dan Soeharto mengundurkan diri. Pemakzulan yang dilakukan pasca Pilpres 2024 adalah keterlambatan. Menunggu prediksi curang Pilpres terbukti dahulu, justru membuka konflik dahsyat yang terjadi akibat pro kontra hasil Pilpres. Chaos dan anarkisme terbuka, selama Jokowi masih memimpin demokrasi yang termanipulasi. Mengalahkan Jokowi bukan pasca Pilpres, tetapi sebelumnya. Indonesia aman dan damai serta selamat, jika Jokowi maksul sebelum 14 Februari 2024. Pemilu itu harus tanpa Jokowi. Konstitusi telah memanggil rakyat untuk tampil lebih peduli dan berani. Memerdekakan negeri dari penjajahan para pengkhianat demokrasi. Mereka memang harus dibasmi.